Ya pemirsa, lalu bagaimana DPR RI merespons Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik perihal pencabutan sejumlah tunjangan dan moratorium dinas luar negeri? Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar langsung dari Komplek Parlemen Senayan. Sheha, selamat siang. Bagaimana respon daripada DPR RI terkait dengan pencabutan sejumlah tunjangan dan moratorium dinas luar negeri dan bagaimana mekanisme lanjutannya di parlemen? Jesse dan juga pemirsa, pada dasarnya memang respon dari anggota DPR RI ini sebenarnya sudah diungkapkan sebelum Presiden Prabowo menetapkan dihilangkannya tunjangan untuk DPR RI. Mengingat hampir seluruh fraksi DPR RI ini sudah menyetujui adanya evaluasi tunjangan, bahkan pencabutan tunjangan DPR RI. Namun mengenai tunjangan apa saja, kemudian fasilitas apa saja yang dicabut, ini memang belum diungkapkan secara gamblang, belum dijelaskan secara detail. Tadi kami sudah berbincang dengan anggota DPR RI Said Abdullah yang mengatakan bahwa ini merupakan kewenangan dari Badan Usaha Rumah Tangga DPR RI yang nantinya akan mengatur anggaran untuk tunjangan DPR RI ini sesuai dengan arahan dari pimpinan DPR RI, dan ini masih menunggu karena harus ada mekanisme yang dilangsungkan. Jadi memang berdasarkan ungkapan dari Said Abdullah tadi, memang ini harus menunggu dari BURT itu sendiri. Namun pada dasarnya seluruh fraksi ini sudah menyetujui adanya evaluasi maupun juga pencabutan tunjangan. Misalnya fraksi Partai Nasdem yang sudah mengungkapkan menyetujui evaluasi total, kemudian fraksi Gerindra yang juga sudah menyetujui pencabutan tunjangan hingga melarang anggota DPR RI dari fraksi Gerindra untuk keluar negeri. Kemudian fraksi-fraksi lainnya juga mengungkapkan hal yang sama dan menyetujui bahwa kejadian-kejadian kemarin ini merupakan bentuk evaluasi, sebuah kejadian yang harus dijadikan evaluasi bagi anggota DPR RI dan tentunya untuk menggunakan anggaran demi kepentingan rakyat. Selengkapnya mengenai mekanisme, kita dengarkan ungkapan dari Ketua Fraksi PDIP Said Abdullah berikut ini. Presiden menyampaikan beberapa pointers yang menyangkut tentu DPR RI. Yang pertama soal disiplin, yang kedua soal kunjungan ke luar negeri, yang ketiga Presiden sama sekali sesungguhnya tidak menyinggung atau tidak menyebut secara langsung orang per orang sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem, dan Partai Golkar. Karena sadar betul kita semua punya otonomi dan kedaulatan setiap partai. Namun ketika bermusyawarah dengan Bapak Presiden, maka yang dihadiri sekaligus oleh Ketua DPR RI dan Ketua MPR RI, maka sesungguhnya DPR ini seharusnya sudah memulai pertama BURT melakukan rapat terhadap berbagai hal yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden dan disaksikan oleh para ketua umum partai politik. Satu, tentu BURT di dalam membahas anggaran DPR akan mendapatkan arahan dan petunjuk dari pimpinan DPR. Nah, Jose, tadi berdasarkan ungkapan dari Said Abdullah memang belum dijelaskan secara detail sebenarnya tunjangan apa saja yang dicabut. Ada tunjangan perumahan, ada tunjangan beras, ada juga dana reses dan tunjangan-tunjangan lainnya, bahkan hingga ke dana asisten pribadi. Ini masih menjadi hak-hak dari anggota DPR dan kita memang harus menunggu kebijakan dari BURT sesuai dengan arahan dari pimpinan DPR RI mengenai tunjangan-tunjangan apa saja yang akan dicabut dari anggaran DPR RI. Nah, kemudian kalau tadi kita mendengarkan ungkapan dari Said Abdullah, bukan hanya tunjangan DPR RI yang saat ini menjadi sorotan, namun sudah ada beberapa fraksi di DPR RI yang menonaktifkan anggotanya. Misalnya ada fraksi Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Saroni dan juga Nafa Urbah. Kemudian fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yang menonaktifkan Eko Patrio dan juga Uya Kuya, dan terakhir ada fraksi Partai Golkar yang menonaktifkan Adis Kadir. Nah, namun di antara nama-nama tersebut masih ada nama lain yang memang sudah disorot namun belum mendapatkan tindakan dari fraksi partainya. Ada nama Deddy Sitorus yang memang saat ini juga menjadi sorotan di masyarakat namun belum mendapatkan tindakan apapun dari fraksi partai PDIP. Nah, ini memang masih kita tunggu kira-kira apakah akan ada lagi fraksi partai DPR RI yang menyusul tindakan fraksi Partai Nasdem, PAN, dan juga Golkar. Nah, namun yang perlu digarisbawahi, Jose dan juga pemirsa, memang penonaktifkan anggota ini tidak memberhentikan anggota secara menyeluruh seperti itu ya. Jadi memang keanggotaannya di DPR RI ini masih ada dan kemudian masih mendapatkan
tunjangan-tunjangan dan juga gaji-gaji, karena memang untuk pemberhentian anggota DPR RI ini perlu melalui mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang, dan ini memang sudah tertera aturannya, sehingga dari pihak DPR RI ini memang harus melalui mekanisme ini terlebih dahulu sebelum nantinya anggota DPR RI tersebut, tadi nama-nama yang telah saya sebutkan ini secara total berhenti sebagai anggota DPR RI. Dan kita akan tunggu nanti bagaimana hasil dari rapat mengenai tunjangan, kemudian juga mengenai status dari nama-nama yang saat ini tengah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Kembali ke Anda, Jose. Baik, terima kasih rekan Syeha Al-Hadar atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.